langkahku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu, bersamamu ku ingin tetap. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu, sahabat Madrasah Baitullah yang sudah hadir di kesempatan pada pagi hari ini, sehingga semoga pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu dapat diberikan kesehatan dan juga semangat terus untuk bisa membekali diri menjadi bekal terbaik untuk bisa menyambut seruan Allah, menyambut panggilannya Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah kelak. Kami ucapkan Bapak Ibu selamat hadir yang sudah berada di ruang virtual Zoom. Ada 19 orang ini ya yang berkunjung dan juga hadir untuk bisa mengikuti Madrasah Baitullah. Insyaallah semoga diberikan kelancaran sampai nanti di penghujung acara nanti. Bapak Ibu, kami ingatkan sebelum kita memulai agenda kelas pada pagi hari ini untuk bisa Bapak Ibu mengganti namanya dengan nama asli agar nanti ketika kita berinteraksi, berdiskusi dan juga saling memanggil di dalam forum ini bisa dengan panggilan yang terbaik dan tidak menggunakan nama yang mungkin menjadi nama samaran atau menjadi nama yang tidak baik begitu ya. Dan kami ingatkan pada Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan presensi, bisa nanti dibantu oleh panitia di Google Form yang akan dituliskan di kolom komentar. Kemudian nanti akan Bapak Ibu isi Google Form-nya sebagai tanda kehadiran pada kelas pagi hari ini. Bapak Ibu juga bisa apabila nanti belum hadir sampai di penghujung acara mengakses rekamannya di grup atau bisa menghubungi nomor admin agar nanti bisa diberikan rekaman kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Dan bisa disiapkan alat tulis tempat duduk terbaik sehingga nanti bisa dengan nyaman mengikuti materi pada pagi hari ini, dicatat hal-hal yang penting, dicatat doa-doa terbaik mungkin ya, atau bisa dicatat ilmu-ilmu yang nantinya akan digunakan ketika Bapak Ibu sudah berkunjung atau berada di Baitullah. Baik, kita mulai saat lagi. Bisa dipersiapkan Bapak Ibu. Silakan, ini sudah ada muncul link presensi online di kolom komentar. Terima kasih kepada panitia untuk membantu presensi pada pagi hari ini. Inilah kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini sehingga dapat bertemu dan juga mengikuti kelas Madrasah Baitullah
yang insya Allah akan memberikan kita ilmu terbaik, yang insya Allah akan memberikan kita bekal yang nantinya akan kita gunakan ketika berkunjung ke Baitullah memenuhi panggilan dan seruan Allah. Tak lupa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dapat kita dambakan nantinya di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya dan juga bersama dengan beliau menuju kepada jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan baca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Bapak Ibu langsung saja untuk bisa disiapkan alat tulis terbaiknya dan kita akan menyimak dengan bersama yang akan disampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan dibersamai dan sudah hadir juga Ustazah Ida Nur Laila selaku dengan Direktur Wonderful Family Institute yang akan menyampaikan materi mengenai mempersiapkan umrah bersama keluarga. Dan Masya Allah sekali nih, bagi Bapak Ibu yang sudah punya niatan akan umrah bersama dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu yang lain begitu ya, itu dapat juga kita simak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Ida Nur Laila. Sebelumnya saya sapa dulu pada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustazah. Sehat, alhamdulillah. Di rumah, Ji? Iya, di rumah. Oh, iya, Masya Allah. Baik, langsung saja Bapak Ibu, tanpa banyak kata dan berpanjang kata lagi, disampaikan materi mengenai mempersiapkan umroh bersama keluarga pada Ustazah Ida Nur Laila, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab yang nanti juga akan dibersamai oleh Ustazah Ida Nur Laila. Kepada Ustazah Ida Nur Laila, kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma ansur mujahidina fil Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Sahabat semuanya, semangat pagi. Sehat semuanya insya Allah. Bersyukur Allah pertemukan kita di forum yang penuh berkah ini insya Allah. Saya doakan ada berapa ini? 28 orang. Tambah lagi ya. Oke. Semoga seluruhnya, tambah berarti 29 orang nih. Semoga seluruhnya bisa berangkat menjadi tamu Allah. Langkahnya sudah dilakukan, salah satunya dengan hadir di forum Madrasah Baitullah. Bagi yang sudah pernah berhaji atau berumroh, semoga Allah segerakan kembali ke sana menjadi tamu kembali. Bagi yang belum pernah, disegerakan, dimampukan, dipanggil menjadi tamu Allah. Allahumma amin. Silakan diaminkan di kolom komentar. Bagi yang benar-benar ingin, insya Allah, Allahumma amin. Bahkan tuliskan kapan ingin berangkat, silakan. Ya Allah, izinkan berangkat ke Baitullah. Tanggal atau bulannya boleh dituliskan sekalian teman-teman semuanya ya. Sebagai informasi, insya Allah ini Mas Niza dan keluarga juga berangkat ya di bulan April, Umroh Akbar bersama dengan saya dan Pak Cah. Insya Allah sudah ada lebih dari 10 jamaah ya. Silakan yang mau bergabung nantinya di bulan April Umroh Akbar bisa nyicil dari sekarang untuk menabung. Insya Allah kalau tekadnya kuat akan dilayakkan oleh Allah. Amin. Sahabat semuanya, ya. Judulnya adalah mempersiapkan umroh bersama keluarga ya. Allahu Akbar, Mas Nizar, insya Allah ya. Kita ketemu di Baitullah ya. Nah, saya tidak mengajak teman-teman untuk mempersiapkan secara fisik dan finansial, tetapi lebih mempersiapkan secara maknawi ya. Jadi ini jalan langitnya ya. Jalan langitnya untuk kita bisa bersiap menjadi tamu Allah bersama dengan keluarga. Mengapa demikian ya? Karena kita orang yang beriman. Kita yakin bahwa kalau menjalani kehidupan ini
dengan hitung-hitungan kemampuan kita, kemampuan otak kita, kemampuan finansial kita, kemampuan apalagi ya, berbagai macam skill yang kita miliki, itu kita tidak bisa mendapatkan cita-cita atau harapan-harapan kita di dunia sepenuhnya. Akan tetapi Allah SWT maha segala-galanya. Kita punya Allah, tempat kita minta, tempat kita memohon, tempat kita bertaubat agar Allah wujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Nah, ini sisi yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman, orang yang tidak berislam. Dan kita sebagai orang yang beriman dan berislam, kita memiliki itu. Dalam hitung-hitungan manusiawi, kadang-kadang, amin Mas Wawan, kita pergi lagi ya Mas Wawan ya, bersama istri dan anak ya Mas Wawan, insya Allah ya. Semoga ada keajaiban lagi Mas Wawan bisa berangkat. Kemarin ada keajaiban untuk satu orang Mas Wawan. Saya doakan sekarang keajaibannya untuk juga bersama ibu Mas Wawan ya. Bersama ibu, istri, dan juga Ananda ya yang sudah pengen banget pergi berumroh, Masya Allah. Ya, merinding saya kalau bicara sama Mas Wawan. Salah satu hamba yang disayang Allah, insya Allah. Nah, itu yang membedakan kita. Kalau dihitung-hitung sendiri gitu, mungkin kita tidak akan mampu. Oh iya kita tuh bisa berangkat. Tetapi dengan izin Allah, insya Allah siapapun yang punya niat yang kuat akan bisa berangkat ke Baitullah dengan jalan yang tidak disangka-sangka, insya Allah ya. Allah yang akan memenuhi biayanya. Allah yang akan memanggil siapa yang dikehendakinya dan kemudian mengaruniakan kemakburan untuk siapa yang dikehendakinya. Masya Allah. Baik, silahkan Mas Nizar digeser filenya. Teman-teman semuanya, mengapa sih kita harus berumroh? Ya. Silakan Mas Nizar, Mas Arief ya, Mas Arief silakan. Karena di sanalah Baitullah yang Allah berikan pada kita untuk kita berkumpul di Baitullah itu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alna baita matabatan lin-nasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-dhaifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya, ingatlah ketika kami menjadikan rumahmu itu Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Makam ya bukan makam ya. Ingatlah ketika kami wasiatkan pada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan yang sujud. Jadi berumroh adalah berhaji dan berumroh adalah perintah Allah. Ya. Nah kita sebagai pengantar untuk memperkuat motivasi kita lihat lagi, silahkan digeser slide-nya Mas Arif ya. Bahwa ternyata menjadi tamu Allah itu adalah kewajiban. Memang ada khilaf ulama tentang wajibnya umroh, akan tapi yang mensunahkan itu hadisnya dhaif ya, dan itu pun sunnah muakkad ya, artinya sunnah pun sunnah sangat kuat, dan ketika diteliti saya lihat di situsnya rumaiso.com hadisnya dhaif. Yang lebih kuat adalah pendapat bahwa umroh wajib itu sekali seumur hidup. Umroh wajib ya. Memang dia bisa dilaksanakan bersamaan dengan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Saya dulu juga melaksanakan umroh wajib itu ketika saya melaksanakan ibadah haji. Nah, teman-teman yang belum berkesempatan dalam hal ini untuk menjadi tamu Allah menunaikan ibadah haji, maka bisa mendahulukannya dengan bersegera melaksanakan umroh wajib. Ini pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hambali bahwa umroh wajib itu setidaknya sekali seumur hidup. Dengan dalil dari wa'atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu karena Allah.
dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang ini menjadi dalil yang dikatakan sebagai kata perintah wajibnya umroh dan haji. Ya, jadi catatannya kalau Anda sudah segera menjadi tamu Allah melalui jalur berhaji, di situ Anda bisa melakukan umroh wajib. Biasanya datang ke Mekah itu langsung melaksanakan umroh wajib. Ya, semua jamaah haji, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau kita belum dipanggil Allah, segera kita mendahulukan untuk berangkat berumroh. Dan dalil yang lain adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Ya, hari-hari ini kita melihat ya, Hamas sedang berjihad di Palestina dengan jihad kital. Dan kita di sini netizen Indonesia katanya Brigade Hasan bin Sabit ya, yang melakukan kejulitan kepada tentara IDF ya. Kita berjihad dengan tangan-tangan, dengan jempol-jempol kita untuk mendowngrade mental dari para pasukan IDF. Nah, pada masa itu Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Dan beliau SAW menjawab, iya. Dia wanita wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Jadi luar biasa ya, bahwa jihadnya wanita itu diantaranya adalah dengan berhaji dan umroh. Tentu banyak ya jihadnya wanita, tapi diantaranya adalah dengan berhaji dan berumroh. Baik, silakan Mas Arief digeser lagi slide-nya. Nah, hadis yang lain menunjukkan bahwa tidaklah pelana itu diikat. Ya, la yusaddu ar-rihlah. Tidaklah kemudian perintah dengan sangat itu. Atau janganlah kalian bersusah payah. Atau tidaklah pelana itu diikat. Kalau dalam hadis yang saya kutip ini, tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan juga ke Masjidil Aqsa. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya, disahihkan oleh Sahihain oleh dua perawi hadis yang dua ulama hadis yang sama-sama terkenal, yang masyhur. Jadi jadikan teman-teman semuanya, mimpi yang tinggi bagi keluarga kita itu adalah ketika pergi ke luar negeri pertama kali, itu adalah mengunjungi Baitullah. Ya, sebelum mengunjungi tempat-tempat yang lain. Sebelum mengunjungi masjid-masjid yang lain. Prioritas pertama, menabung adalah pergi ke Baitullah. Bukan pergi ke Korea, bukan pergi ke Jepang, bukan pergi ke mana lagi ya, ke Hong Kong atau ke Dubai misalnya. Tetapi yang diutamakan pertama kali adalah pergi ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil pada anak-anak sudah kita tanamkan demikian. Ketika Anda menikah, yang belum menikah ya, pertama kali taruh misalnya, itu sampaikan cita-cita bahwa Anda ingin segera melaksanakan ibadah umroh. Itu termasuk prioritas, termasuk yang dituliskan. Jangan hanya nanti pengen bekerja di mana, tinggal di mana, punya rumah di mana, gitu ya, atau beli ini itu dan seterusnya, atau punya anak berapa. Tapi cita-cita yang tingginya adalah umroh bersama dengan pasangan. Kalau itu sudah dicanangkan di awal, maka itu menjadi prioritas. Kalau kita menabung, maka ada sisi tabungan umroh. Insya Allah teman-teman, kalau kita memulai menabung untuk umroh ini atau untuk haji, maka Allah yang akan memenuhi tabungan kita. Tadi ya saya sampaikan, dalam hitungan-hitungan manusiawi, mungkin dari mana duitnya, gitu ya. Tetapi Allah Maha segalanya, Allah Maha kaya, Allah Maha berkehendak, Allah Maha mengabulkan doa. Sehingga kalau kita memulai melangkah sekali, maka Allah akan mendekat, lebih dekat, ya bahkan 1000 kali dari langkah kita. Silakan Mas Arief, jadikan ini destinasi utama ya teman-teman semuanya. Dan keutamaan yang lain yang luar biasa adalah bahwa sholat
di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Jadi kalau sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah menyampaikan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali pahalanya. Ya, daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Kecuali di Masjidil Haram yang 100 kali lebih dari 100 kalinya sholat di Masjid Nabawi. Jadi 100.000 kali. Masya Allah. Teman-teman semuanya, usia amal kita ini tidak panjang. Ya, usia amal kita tidak panjang. Usia biologis kita tidak panjang. Akan tapi kita bisa memanjangkan usia amal kita. Ya, maaf ya. Jadi usia biologis kita tidak panjang. Rata-rata harapan hidup orang Indonesia itu di angka 63 tahun. Kalau orang Jogja itu harapan hidupnya 67 tahun. Nggak panjang ya usianya ya. Akan tetapi kita bisa memperpanjang usia amal. Di antaranya dengan kita banyak sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dan di Masjidil Aqsa jika nanti sudah dibebaskan. Kalau belum, kita belum bisa sholat di sana. Di Masjidil Haram 100.000 kali. Bayangkan, sekali sholat di sana itu sama dengan sholat kita berapa tahun di Indonesia. Padahal juga khususnya beda ya teman-teman. Kalau teman-teman masuki Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu sholat itu udah air mata menetes saja sendiri. Suasananya itu sangat syahdu, sangat luar biasa, terasa banget suasana ibadahnya. Beda ya kalau kita sholat di masjid sendiri, kadang-kadang tuh pikirannya masih lari ke sana kemari. Tapi kalau di sana itu kita rasakan banget rasanya berlipat-lipat ya, kekusukan misalnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan 100.000 kali ya, betapa hematnya. Apalagi kalau bisa berhaji reguler, wow. Haji reguler itu kan tinggal di Mekah mungkin sekitar 30 harian karena sebagian ke Madinah juga ya. Sebulan kira-kira di Mekah. Bayangkan, sebulan kalau misalnya sholatnya 5 kali sehari, 5 kali 30, 150 kali 100.000 berarti 15 juta. Bisa sampai segitunya. Tinggal dibagi aja dengan usia kita. Jadi berapa tahun kalau dikonversi sholatnya di sana. Nah ini ya teman-teman semuanya yang membuat kita termotivasi. Oh iya ya, ini akan memperbanyak pundi-pundi amal kita dengan sangat efektif dan efisien. Jadinya murah tuh harga umroh itu kalau kita hitung-hitung begitu ya enggak? Karena kalau kita hidup sepanjang itu biayanya mahal. Tapi umroh menjadi murah karena kalau kita hitung dengan pahala di sana. Tetapi tentu teman, kita semuanya harus terus meluruskan niat agar sholat-sholat kita diterima, taubat kita diterima Allah SWT di sana. Silakan Mas Arief dilanjutkan. Ya. Jadi mari kita punya cita-cita dan doa terbaik. Jangan hanya doa yang rendahan ya. Doa yang terbaik itu kita ingin menyempurnakan rukun Islam dengan berhaji dan berumroh bersama keluarga, bersama kerabat kita. Kalau perlu kita tambahkan lagi, kita ingin mengumrohkan lebih banyak lagi orang. Nggak ada yang tidak mungkin kalau kita punya cita-cita kebaikan dan kita iringi dengan usaha-usaha, insya Allah pun melihat usaha-usaha kita. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita menginginkan kebaikan itu. Dan ini jadikan doa harian. Setiap selepas kita sholat atau setiap di akhir sujud sholat kita. Jadikan ini pembicaraan harian dengan anak-anak kita. Jangan lupa ya teman-teman, memasang gambar Ka'bah dan Masjidil Haram ya. Juga Masjid Nabawi juga boleh ya, Masjid Aqsa juga boleh, saya punya tiga-tiganya. Pasang di rumah, jadikan orientasi hidup. Bahwa menyempurnakan rukun Islam adalah sebuah kewajiban. Pasang ya. Di rumah saya pasang peta dunia, saya pasang juga gambar Masjidil Haram. Bukan karena saya punya biru umroh, tetapi sejak anak-anak masih kecil sudah kita beli, kita pasang itu sehingga orientasi bahwa pergi ke Baitullah adalah salah satu cita-cita terbaik. Bahkan sejak anak kita kecil ya. Begitu, silakan Mas Arief. Nah, apa bekal terbaiknya teman-teman semuanya? Apa bekal terbaik
dari kita ya, bekal terbaiknya adalah ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumah faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Ya, arti lengkapnya ada di teks ya. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, bertengkar dalam melakukan ibadah haji, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Watazawadu, berbekallah karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Nah, inilah persiapan yang sangat-sangat fondasi bagi kita untuk diizinkan menjadi tamu Allah, adalah bekal takwa. Kita akan melihatnya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 5, landasannya bekal yang kita persiapkan. Jadi kalau tadi mempersiapkan umroh bersama keluarga, maka inilah bekal yang ingin kita ulas pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Mas Arief digeser slide-nya. Sahabatku semuanya, kita sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 5 dan beberapa ayat pilihan dalam surat Al-Baqarah. Kalau yang sudah hafal seluruh ayat surat Al-Baqarah dan yang belum, semoga juga suatu ketika Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang bisa memahami, mentadaburi, menghafal Al-Quran. Cita-cita itu harus selalu ada dalam diri kita sepanjang nafas masih di kandung badan. Jangan pernah tanggalkan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-keraguan dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi siapapun yang mengaku ingin bertakwa, maka dia harus mendekat petunjuk dengan Al-Quran. Silakan Mas Arief, geser lagi. Ya. Lanjutkan dengan surat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan pada mereka. Lanjut lagi ayat keempatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Oke, ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mari kita coba buat diagramnya ya. Bagaimana kita menyiapkan keberuntungan itu? Silakan Mas digeser. Yang pertama adalah bekal untuk menyempurnakan rukun iman dengan takwa itu, rukun Islam dengan takwa itu adalah dengan iman kepada yang gaib ya. Ini ada dalam rukun iman. Bagaimana kita iman pada yang gaib itu? Teman-teman semuanya, di dalam Islam kita tahu bahwa tidak semuanya itu bisa kita lihat. Tidak semuanya itu bisa kita pikirkan. Akan tapi ada hal-hal yang Allah minta kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk mengimani saja. Contoh adalah bagaimana kita mengimani pada gaib ini. Kita bisa memikirkan tafakaru fi khalqillah wa tafakaru fi zatillah.
Bagaimana kita bisa memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang keberadaan Allah, tapi tidak bisa kita mikirkan tentang zat Allah. Tetapi kita disuruh beriman. Karena tidak semua yang tidak kita bisa lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasakan itu belum berarti tidak ada. Demikian pula iman kita tentang adanya alam gaib seperti adanya malaikat, adanya jin dan setan misalnya. Kemudian adanya hari kiamat yang kita belum tahu, adanya alam kubur yang kita belum tahu. Nah, seringkali keimanan ini merupakan bekal yang sangat utama bagi kita dan anggota keluarga kita. Nah, bagaimana kita mulai menanamkan keimanan kita ini pada anggota keluarga kita semuanya? Misalnya begini, pada setiap aktivitas kita, itu kita mulai dengan basmalah, kita iringi dengan doa, dengan zikir, karena keyakinan kita kepada Allah. Itu adalah bagian dari kita mengimani pada yang gaib. Jadi nggak cukup kita hanya ayo mulai, tapi kita dengan bismillah. Kenapa? Ya karena kita mengimani adanya Allah. Allah tidak bisa Allah termasuk perkara-perkara yang tidak kelihatan dengan mata kita ya, dengan telinga kita. Kemudian kita tidak melakukan keburukan-keburukan. Semua larangan-larangan Allah di dalam dosa-dosa besar maupun di bawahnya ya. Mau berzina, membunuh, berjudi, mencuri, kemudian melakukan maksiat-maksiat yang lain. Itu di hadapan manusia atau tidak di hadapan manusia, itu kita menjauhinya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ada yang mengawasi kita, ada yang melihat kita. Karena kita yakin ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang maha mengetahui, dan juga ada balasan nantinya di akhirat atas setiap perbuatan-perbuatan. Baik itu baik maupun itu buruk. Ini adalah bagian dari keimanan kita kepada yang gaib. Kemudian juga kita tidak mempercayai atau kita tidak boleh mendatangi dukun, tidak boleh mendatangi mempercayai ramalan-ramalan ya. Kalau anak muda itu kadang mempercayai zodiak, ramalan bintang yang bintangnya Sagittarius saya nggak ngapal nama-nama bintang-bintang itu kita tidak percayainya. Apalagi yang ramalan dengan kartu tarot katanya. Alhamdulillah ya, nggak boleh kita melakukannya karena itu bagian dari kesyirikan. Jadi kita mengimani yang gaib. Kemudian bagaimana cara kita mengimani yang gaib yang lain? Kita selalu berdoa agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Ini adalah bukti konkretnya. Makanya sahabat semuanya, bahkan di dalam ibadah sehari-hari seperti makan yang sifatnya mubah, itu doa kita pun dihubungkan dengan dijauhkan dari api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita pun berharap rezeki-rezeki yang kita dapatkan itu selalu menjauhkan kita dari api neraka. Dia membawa keberkahan dan dia menjauhkan kita dari api neraka. Makanya baca basmalah lalu baca doa mau makan itu mikir kalau itu tidak halal makanannya ya enggak. Baik halal secara dzati maupun li ghairihi. Yang sekarang halal sekarang bisa menjadi haram li ghairihi adalah ketika kita menjalankan fatwa MUI tentang memboikotan ya. Dia halal mungkin makanannya, ada sertifikasi halalnya, tapi jadi tidak boleh dimakan karena sebab yang lain. Karena ini adalah masalah perang. Masalah perang ekonomi kita dengan tentara penjajah misalnya. Sehingga jangan tergiur kalau ada gratisan, ada diskon besar lalu datang berbondong-bondong membelinya. Ini kembali lagi kita menyerahkan darah umat Islam ini kepada para penjajah. Ini kita mengimani ya pada yang gaib ini, termasuk dalamnya adalah surga dan neraka dan sebagainya. Semua ingatan-ingatan kita tentang muraqabatullah, tentang keyakinan pada hari kiamat, tentang kehidupan setelah mati, ini adalah bagian-bagian kita percaya kepada yang gaib. Memang ilmu kita sedikit, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Memang ilmu kita sedikit terkait perkara yang gaib ini, tapi kita yakini bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah untuk di dalam rukun iman. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk menegakkan sholat. Sahabat semuanya, sholat adalah ibadah yang sangat utama dan dia sudah menjadi keseharian kita. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Rasul Amril Islam,
wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara dalam Islam, tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah perkara jihad. Jadi sholat ini fondasi. Sholat ini adalah landasan atau juga dia tiang penegaknya. Maka kita diminta untuk menegakkan sholat. Beda ya, melaksanakan sholat dan menegakkan sholat itu sangat berbeda. Dan fadilah-fadilah sholat ini sudah banyak kita ketahui. Tentang hadis diantaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai, di dekat sungai itu salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi dan dengan air sungai itu selama 5 kali sehari, apakah akan tersisa kotoran walaupun sedikit? Dan para sahabat menjawab tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Iya ya. Di Mekah, di mana kewajiban mandi itu hanya seminggu sekali ketika mau Jumatan, ya, atau setelah junub. Tidak seperti kita yang mandi kapanpun kita mau bisa, karena di sini banyak air. Pada saat itu, pada masa Rasulullah, air sangat sedikit. Kadang-kadang setahun tidak turun hujan, Masya Allah ya. Maka mandi itu bagi mereka sebuah kemewahan yang sangat membersihkan. Dan Rasulullah membuat perumpamaan yang sangat indah dengan sebuah sungai yang mengalir di dekat kita, lalu kita mandi sehari 5 kali, maka insya Allah tidak akan bisa ada kotoran sedikit pun. Dan Rasulullah bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Dosa dari satu sholat kepada sholat yang lain. Tentu sholatnya kita persiapkan sebaik-baiknya, agar sholat ini bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Nah, di sanalah kita berjihad untuk melakukan sholat khusyuk, sahabat semuanya. Pertempurannya untuk melakukan sholat khusyuk tentu sebenarnya tidak terlalu lama ya. Karena sholat itu paling makan waktu 5 menit, 10 menit tergantung rakaatnya dan tergantung panjangnya bacaan sholat kita. Kalau Rasulullah SAW sekali sholat malam bacaannya Al-Baqarah di rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran misalnya. Masya Allah. Jadi berjus-jus beliau lakukan ya, tentu agak panjang. Tapi kalau kita biasanya trikul atau 2 alam ya. Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, sama 2 alam, alam nasr sama alam taro. Ya kalau teman-teman mengutamakan, tambahkan lagi dengan hafalan-hafalan baru kita untuk membaca bacaan surat-surat di dalam surat kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini bagian dari salah satu perintah sholat ya. Tentu dalam hal ini yang wajib adalah Al-Fatihah, kita tambah dengan yang sunnah dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kita jaga ini sebagai bagian dari kita menyiapkan keberuntungan untuk kita bisa mendapatkan takwa, mendapatkan kemudian kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagaimana kemudian implementasinya di dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Yang pertama, sahabat semuanya, jagalah wudhu. Jagalah wudhu. Ini perintahnya sudah lama ya, bukan hanya karena Abu Ubaidah. Ya mujahid taqaddam, ya kita disuruh untuk berwudhu karena sebentar lagi akan sholat di Masjidil Aqsa ya. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih orang-orang Palestina tidak langsung aja sholat, kenapa harus menunggu merdeka? Karena mereka tidak boleh ya. Bahkan yang tinggal di tepi barat, yang tinggal di West Bank tepi barat, yang boleh pergi ke masjid itu hanya orang-orang tua, kemudian anak-anak ya dan perempuan. Kalau yang orang-orang mudanya tidak boleh sholat. Makanya kita sering menyaksikan orang-orang Palestina sholatnya di halaman, tidak dalam masjid. Karena memang mereka tidak boleh masuk ke masjid. Kecuali kalau hari Ramadan katanya kadang-kadang dibuka di hari Jumat. Dibuka sehingga mereka memasukinya dan berusaha untuk keluar di Jumat yang lain gitu. Jadi mereka berusaha itikaf di sana karena pada hari Jumat dibukalah itu. Tapi sekarang walau alam. Ini saya dengar dari anak saya dulu waktu dia sempat untuk itikaf di sana, katanya pada hari Jumat dibukalah itu untuk orang-orang dibolehkan masuk. Jadi tidak mudah bahkan mencapainya di negara mereka sendiri, memanfaatkan masjid yang kita rindukan bersama. Nah, kita jaga wudhu kita ya teman-teman semuanya. Memang kalau ibu-ibu perjuangan banget ini ya. Karena ibu-ibu ini memang susah banget untuk menjaga wudhu. Ya begitulah, lakukan ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan dalam persiapan ini adalah bagaimana kita
mengetahui jadwal sholat kita. Jadi ngerti ya, pasang aplikasi di HP kita, keterangan sudah masuk waktunya sholat, jadwal sholat dimanapun kita sedang berada, ketahuilah kapan waktunya untuk sholat, di mana letaknya kiblat. Ini bagian dari kita, benar-benar hidup kita diatur waktu-waktu, kita mengatur waktu-waktu itu dengan waktu-waktu sholat. Jadikan sholat waktu 5 waktu itu adalah patokan bagi aktivitas harian kita. Begitu ya, di dalam kita beraktivitas, anak-anak kita juga begitu. Bagi para laki-laki atau yang terjangkau untuk berangkat ke masjid, segeralah hadir di masjid, bahkan mungkin 10 menit, 5 menit sebelum azan dikumandangkan sudah hadir, bukan pada saat azan baru pergi berangkat ke masjid. Atau bahkan pada saat iqomah baru berlari ke masjid, tetapi dipersiapkan. Dengan begitu bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunahnya, baik itu sunah tahiyatul masjid, apakah itu sunah wudu ya, atau sunah qoblah, surat atau ba'di dari surat wajib kita, maupun berzikir atau berdoa di antara azan dan iqomah. Masya Allah ya, sangat indah sebenarnya kalau kita lakukan itu. Kemudian bagian dari syiar kita untuk menegakkan sholat ini adalah bagi para akhwat terutama, mari kita senantiasa menutup aurat kita. Karena sholat itu adalah patokan bagaimana cara kita menutup aurat. Jadi kalau teman-teman merasa mau sholat bajunya nggak pantas, itu artinya teman-teman juga belum pantas di dalam menutup aurat. Paham ya teman-teman ya? Kalau kemudian teman-teman sholat itu sholat gitu aja, dengan pakaian yang ada, berarti Anda ini sehari-hari sudah memakai pakaian sholat. Ya, kadang-kadang kan ada tuh, bingung kan? Aku nggak pantas ini aku buat sholat, ya bajuku terlalu ketat, ya berarti gitu. Kita sempurnakan lagi cara kita berpakaian. Sehingga pada saat waktunya sholat tiba, kita tidak terlalu butuh mukena atau rukuh. Karena pakaian kita adalah pakaian sholat sehari-hari. Ingat itu ya, kalau bapak-bapak biasanya udah tuh, ibu-ibu yang kadang-kadang memakai pakaian yang belum layak untuk sholat. Kemudian membawa perlengkapan sholat kemanapun kita berada. Dalam zaman sekarang ini banyak ya sajadah-sajadah yang traveling, misalnya mau kena traveling, teman-teman bisa membawa perlengkapan sholat. Kalau perempuan saya sarankan bawa juga selalu ganti pakaian dalam karena kita menjaga kesucian kita di dalam sholat ya. Karena pakaian dalam itu sudah kena kotoran. Dan berjuang menjadi pejuang subuh, di mana kita berusaha untuk bangun itu sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat fajar, sholat witir, ya, dan akhirnya nanti sholat subuh, sahabat semuanya. Ini adalah bagian dari cara kita mementingkan waktu sholat, utamanya sholat subuh. Insya Allah, jika hidup kita diatur dengan aktivitas-aktivitas sholat ini, ya semoga Allah pun layak akan kita mendapatkan keberuntungan itu. Oke. Baik, kita sampai pada persiapan yang ketiga. Ini saya ambilkan semuanya dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai yang ke-5 ya sahabat semuanya. Untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah. Sahabat semuanya, tidak kurang-kurang banyaknya keutamaan-keutamaan yang kita ketahui di dalam berinfak ini. Dan kita diminta untuk berinfak dari hasil usaha yang baik-baik. Dan apa sebagian yang dikeluarkan Allah dari muka bumi. Dan janganlah kita berinfak dengan yang buruk. Karena Allah tidak akan mengambilnya, tidak akan menerima infaknya kalau orang berinfak dengan infak yang buruk. Jadi ada syarat ya. Syarat berinfak itu berikan yang terbaik ya. Pisahkan harta yang tidak baik dengan harta yang baik. Loh, emang ada di antara kita itu yang punya harta yang tidak baik? Iya, masih ada tercampur. Ketika kita pakai bank konvensional misalnya, pasti ada harta yang di situ harta ribanya. Jadi harus dipisahkan. Dikeluarkan dari waktu ke waktu untuk urusan-urusan yang tidak terkait dengan ibadah ya. Apa sih misalnya saya dengarkan dari para ustadz bahwa harta riba itu bisa misalnya dipakai untuk mengeraskan jalan, fasilitas umum ya, membuat toilet misalnya. Tapi tidak bisa untuk bangun masjid, memberi makan fakir miskin misalnya, atau kegiatan keagamaan, jangan. Dia dipakai untuk hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah. Ada yang mengatakan belikan mainan anak katanya, tapi jangan ya, saya cenderung untuk
seperti pendapat para ulama, kiai ya, para ustadz untuk dipakai untuk fasilitas umum itu dikeluarkan, itu dipisahkan ya. Jangan kemudian ini aku mau infak dengan harta haram, dengan bunga riba, tidak ya, dipisahkan. Dan juga berinfak itu dalam keadaan lapang dan sempit. Justru orang yang dalam keadaan lapang itu luar biasa loh ya. Kalau dia bisa berinfak, kenapa? Dia sedang tidak punya hajat apapun. Kalau orang berinfak karena dia sakit keras, iyalah dia punya doa-doa yang dia mau dorong dengan berinfak. Tapi dia sedang nggak butuh apa-apa, lalu dia berinfak. Jadi artinya begini, di semua keadaan, apakah dalam keadaan lapang maupun sempit, dua-duanya itu didorong oleh Allah ya untuk kemudian berinfak. Jadi nggak punya duit itu justru malah berinfak. Gitu. Walaupun duitnya cuma sedikit, ya keluarkan aja infaknya. Kalau kemudian punya duit banyak, ya alhamdulillah keluarkan juga infaknya. Karena ukurannya bukanlah jumlahnya, tetapi bagaimana persentase dan keikhlasan yang kita keluarkan. Mau pakai standarnya siapa? Standarnya Abu Bakar, berarti semuanya rekening saldonya dikosongin. Mau pakai standarnya Umar, berarti separuh rekening saldonya dikosongin. Mau pakai standarnya Utsman bin Affan, berarti sepertiga rekening saldonya dikosongin. Kalau belum bisa seperti itu, tunaikan dulu zakatnya 2,5%, tambahkan lagi infaknya sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita, tapi utamakan untuk mengeluarkan infak. Ada yang mengatakan infak di awal hari, infak subuh itu juga utama, silahkan. Setiap subuh sudah menyisihkan sebagian untuk berinfak. Atau infak Jumat, silahkan setiap Jumat setidaknya keluarkan untuk berinfak. Setiap hari kita sisihkan uang yang sedikit, uang-uang kecil misalnya, apakah dimasukkan di kencelengan, ataukah kita siapkan ketika di perjalanan kita akan berinfak. Kalau kita berhenti di masjid kita berinfak, jadi jangan sampai tidak meninggalkan jejak kebaikan dimanapun Anda berada. Ya, bahkan nanti kalau teman-teman pergi berumroh, berhaji, itu disiapkan bagian dari alokasi posnya itu adalah pos untuk berinfak. Meninggalkan Al-Quran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, memberikan infak untuk orang-orang yang ada di sana, para pekerja dan sebagainya, ini disiapkan dari awal. Rajin berinfak, karena balasan-balasan infak ini luar biasa, tentu mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Mendapatkan balasan bahkan bisa sampai 700 kali lipat, luar biasa, dan sudah banyak keajaiban yang menunjukkan ini ya. Ada orang yang berumrah berhaji dengan amalan infaknya karena sering berinfak. Ada tukang becak yang berinfak dengan cara menggratiskan becaknya setiap hari Jumat. Iya, macam-macam lah cara orang ya untuk berinfak di setiap harinya sesuai dengan potensi kemampuan yang kita miliki masing-masing. Dan orang yang berinfak ini insya Allah dilapangkan rezekinya, mendapatkan ridho Allah. Dan infak merupakan perniagaan yang tidak pernah merugi. Lucu ya, apa aneh ya, atau unik ya, bahwa matematikanya Allah dengan matematikanya kita itu berbeda banget. Dalam matematika kita, kalau kita ngasih uang untuk orang lain itu ya berkuranglah uang kita. Tapi dalam matematikanya Allah, maka ketika kemudian kita berinfak, justru Allah akan lipatkan itu, Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan perniagaan yang tidak pernah merugi ya. Yang tijaratun lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi, Masya Allah. Kemudian juga akan mendapatkan doa dari Allah, mendapatkan doa dari Rasulullah dan dekat dengan Allah, serta mendapatkan banyak sekali hikmah. Yang lebih-lebih lagi tentu kita ingin mendapatkan balasan kebaikan yang sempurna berupa surganya Allah SWT. Karena teman-teman, harapan ujung dari seorang yang ingin yang wafat seorang manusia itu adalah masuk surganya Allah SWT. Bagaimana cara kita mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mari kita rutin berinfak ya selepas sholat subuh misalnya. Kemudian mengirimkan uang atau hadiah kepada orang tua atau mertua kita. Memberikan hadiah terbaik bagi pasangan. Para laki-laki jangan pelit dalam nafkah pada suami. Para istri jangan pelit dalam sedekah pada suami. Para suami jangan pelit untuk memberikan nafkah pada istri. Para istri jangan pelit untuk bersedekah bagi suami. Para suami atau para istri jangan pelit untuk bersedekah bagi anak-anak. Ya, walaupun anak kita sudah balik, mereka lebih layak mendapatkan sedekah dari kita. Jangan dihentikan nafkahnya pada saat mereka balik. Ini adalah bagian dari kasih sayang orang tua kepada anak. Jadi kita ke atas, beri pada orang tua dan mertua, sisihkan setiap bulan untuk orang tua dan mertua. Ingat, sisihkan setiap bulan untuk orang tua dan mertua. Kemudian juga berikan yang terbaik nafkah untuk keluarga.
Dan kalau kemudian kita punya saudara keluarga besar, tetap kirimkan hadiah untuk mereka ya. Apakah paman bibi kita yang sudah uzur, apakah kemenakan yang sedang sekolah, yang fisabilillah. Jadi kita bagi-bagikan juga sesuai dengan kemampuan kita untuk keluarga besar. Kemudian menyantuni anak yatim sesering, semampu, sebisa kita. Karena orang yang menyantuni anak yatim bersama dengan Rasulullah itu seperti dua jari yang berdekatan ya. Anak yatim adalah kesayangan Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi kesayangan Rasulullah, maka kita juga santuni para anak yatim, sempatkan. Misalnya teman-teman, sekarang ini banyak lembaga-lembaga filantropi yang mereka punya program-program donasi ya, donasi atau program-program charity di antara untuk anak yatim, maka ambil salah satu anak yatim. Kalau kita belum bisa untuk membawa mereka ke rumah kita, di rumah kita dihiasi dengan anak yatim, maka sisihkan setiap bulan dana untuk satu anak yatim yang kita angkat menjadi anak angkat ya, anak beasiswa kita misalnya. Memberi makan orang miskin sesering yang kita mampu, apakah di hari Jumat atau di hari-hari yang lain, mungkin hanya sebungkus nasi yang kita siapkan dalam perjalanan yang nanti kita berikan pada siapa yang mau menerima misalnya, atau kita mengundang orang-orang yang membutuhkan, silakan. Memberi makan pada fakir miskin, kemudian juga berinfak, bersedekah untuk bangunan masjid, bangunan pesantren, pembebasan wakaf dan sebagainya teman-teman. Teman-teman juga bisa wakaf dalam berbagai bentuk ya, wakaf sumur, wakaf buku, wakaf-wakaf yang lain. Ini adalah bagian dari kita melayakkan diri, meraih keberuntungan orang-orang yang ingin berbekal takwa menuju ke Baitullah. Oke, dan anak-anak juga bisa dibiasakan ya. Kalau mereka mendapatkan uang saku, ajari mereka untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk berinfak. Apakah infak di sekolah, di masjid, atau dimanapun. Kalau mereka kemudian mendapatkan uang di hari Lebaran atau hadiah ketika mereka ikut lomba dan sebagainya, ingatkan anak-anak untuk juga terus menyisihkan berinfak. Selain menabung untuk berangkat berumroh dan berhaji. Ini bagian dari kita keluarga mempersiapkan diri untuk bisa berumroh dan berhaji ke Tanah Suci. Baik, yang keempat adalah mengimani kepada Al-Quran dan juga mengikuti petunjuk Al-Quran ya. Ini dari kita pula roiba fi dalil muttaqin. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin punya bekal takwa ini, caranya adalah kita mengimani dan juga mengikuti petunjuk Al-Quran. Step-stepnya seperti apa? Pertama, cintai dulu Al-Quran. Jadikan dia adalah kitab terbaik, buku terbaik yang kita miliki. Jadi punya ya Al-Qurannya, ditaruh di tempat yang mulia. Kalau saya taruh di meja harian ya. Harian itu taruh Al-Quran. Ada 2 Al-Quran saya taruh di meja saya. Karena yang satu Al-Quran untuk tilawah, yang satu adalah Al-Quran untuk tadabbur. Di sini ada terjemahannya. Dan ada banyak tempelan tahsinnya, karena ini dulu untuk belajar tahsin. Jadi kalau kemudian pengen tahu, oh ini bacaannya gimana, kadang saya lupa, saya lihat lagi di situ untuk memperhatikan. Apakah di sini ada wasolnya atau tidak, dan seterusnya. Nah, di tempat yang mudah terjangkau. Jangan disimpan di lemari yang sulit dijangkau, bahkan lupa di mana Al-Qur'annya berada, karena dia menjadi bacaan kita sehari-hari. Kita taruh di meja yang kita gampang menjangkaunya, tapi jaga ya agar tidak terhinakan ya oleh misalnya maaf binatang ya, kucing atau anak-anak yang memakai mainan. Pertama mencintainya, memuliakannya. Tentu diantaranya juga kalau kita menyentuh, kita dalam keadaan suci, berwudu dulu ya, kita dalam keadaan bebas dari hadas dan najis. Kemudian kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Teman-teman yang merasa bacaannya belum lancar, ikutilah tahsinul Quran. Sekarang banyak lembaga tahsin Quran, apakah online maupun offline ya. Kalau penting dalam hal ini mengangkat seorang guru, saya pun punya guru tahsin Quran saya ya. Minta beliau menyimak bacaan kita dari waktu ke waktu. Jadi punya guru untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Setelah itu barulah kita sambil tadabbur, kita menghafal Al-Quran. Jadi setidaknya cita-citakan dalam diri kita pernah membaca minimal terjemah Al-Quran sekali seumur hidup kita. Baca juga terjemahnya. Bukan hanya menghatamkan, tapi menghatamkan baca terjemahnya. Lebih bagus adalah juga membaca tafsirnya. Kalau terjemah itu adalah tafsir dalam versi yang singkat. Kecuali kalau Anda paham bahasa Arab. Ketika Anda paham bahasa Arab, Anda membaca itu seakan-akan Anda sudah membaca terjemahannya. Karena Anda langsung mengerti maknanya. Bukan hanya ada di lisan kita, tapi juga Al-Quran ada di pikiran kita.
Kemudian tadabbur itu membawa Al-Quran di dalam hati kita. Jadi dengan begitu pun kita sambil memikirkan ayat-ayat ini merasa terhubung dengan ayat-ayat itu. Kemudian yang keempat adalah kita tadi yang pertama apa tadi? Memuliakan, ya, mencintai, memuliakan Al-Quran. Yang kedua adalah kita, ya, baik, terima kasih Bunda Ines ya, meletakkannya di paling atas, tidak di tempat yang baik ya, kalau di paling bawah ya, tidak di bawah atau di tengah ya, Dira juga di paling atas. Terima kasih Bunda Ines. Pertama adalah memuliakan, mencintai dan memuliakan. Yang kedua memperbaiki bacaan Quran kita. Yang ketiga kita tahsinul Quran, menghafal Al-Quran. Yang keempat kita tadabbur Al-Quran. Yang kelima melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang keenam adalah mendakwahkan Al-Quran. Cara mendakwahkan yang paling sederhana itu adalah mengajak anak kita diajari membaca Al-Quran, kita menjadi guru tahsin untuk keluarga kita sendiri, ini yang paling sederhana. Kemudian juga menyampaikan ayat-ayatnya kepada orang lain, ini mendakwahkan Al-Quran. Tentu juga ada membela Al-Quran, ya, tapi sudah bisa masuk dalam mendakwahkan Al-Quran. Ini teman-teman semuanya ya. Jadi terus apa dong amalan kita ketika kita yang konkretnya. Pertama, setiap hari bacalah Al-Quran, minimal berapa ya? Selembar lah misalnya dengan terjemahannya. Tapi kalau target hariannya kan 1 juz ya teman-teman semuanya. Mengikuti pemahaman Al-Quran dengan taklim baik online maupun offline yang ada di sekitar kita. Kemudian mulai menghafal sedikit demi sedikit secara konsisten. Kalau kita belum bisa menjadi golongan 30 juz, jadilah golongan juz 30. Setidaknya bekal hidup kita ini kita baca juz 30, kita hafalkan juz 30 misalnya. Kemudian mengikuti petunjuk Al-Quran, misalnya nih, larangan untuk memakan harta riba. Maka kita berusaha bebas dari kehidupan harta riba. Banyak riba sekarang ada di sekitar kita. Mau leasing, mau kartu kredit dan sebagainya. Maka kita menghindarkan dari semuanya itu. Kemudian mengikuti petunjuk Al-Quran yang lain, seperti misalnya silaturahim kepada keluarga, ya, berlaku sabar dan sebagainya. Semua akhlak-akhlak yang mulia ada dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, sahabat semuanya, persiapan yang terakhir ini adalah meyakini hari kiamat. Masya Allah. Orang yang meyakini hari kiamat itu akan berhati-hati karena kita merasa akan kembali. Kalau orang itu cuma lewat saja, biasanya dia lebih cenderung mengabaikan ya. Tapi kalau kita bilang, aku mau balik ke situ, maka kita berusaha agar wajah kita saat kembali itu adalah wajah yang gembira. Ya, wajah kita di hari kiamat adalah wajah yang gembira yang menerima kitab dari tangan kanan, bukan yang dari tangan kiri. Yang kemudian dengan ketenangan dan kebahagiaan kita menerima hisab kita di hari kiamat dengan keridhaan Allah, kita masuki surganya Allah. Nah, maka oleh karena itu kita harus mempersiapkan. Karena kematian itu sejatinya pasti, kematian itu sejatinya pasti dan dirahasiakan kapan waktunya. Bisa jadi sekarang sedang bicara begini, ada orang-orang yang sedang berceramah, kemudian dia diwafatkan pada saat dia ceramah. Dan ada orang yang sedang bermaksiat dan dia diwafatkan dalam keadaan dia bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kematian tidak pernah bisa kita ramalkan kapan, maka kita persiapkan diri kita. Karena dia pasti datang, kampung akhirat pasti datang. Nah, ini kita harus meyakini itu. Kalau kita meyakini itu, tidak ada celahnya bagi kita untuk melakukan keburukan sedikit pun. Maka doa kita dalam surat Yusuf ayat yang ke-101 selalu kita baca ya. Taufani musliman wa alhiqni bisolihin. Tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Kita minta sama Allah seperti doanya Nabi Yusuf agar diwafatkan dalam keadaan muslim dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini adalah para nabi, para rasul, kemudian para orang-orang yang terbunuh, para syahid. Ini adalah orang-orang yang soleh yang kita berharap kita bersama dengan mereka kelak di hari kiamat. Bahkan dengan ukhuwah Islamiyah kita bisa bercahaya di hari kiamat ya dengan semua amal-amal soleh kita. Terus gimana ini implementasinya kalau kita percaya hari kiamat? Kita makin rajin beribadah. Pasti, karena kita sedang mengumpulkan pundi-pundi untuk pulang ke kampung abadi, kampung akhirat. Bukan hanya rajin bekerja, tapi rajin beribadah. Kemudian kita akan berhati-hati di dalam perbuatan kita, karena setiap tindakan, baik itu baik atau buruk, kita yakin pasti akan ada balasannya. Di dunia maupun di akhirat. Disegerakan maupun ditangguhkan. Dan tidak ada yang terlewat karena Allah Maha mencatat, Allah Maha mengetahui ya.
Allah punya malaikat yang mencatat, Allah punya malaikat yang memperhitungkan semua amal-amal kita. Maka kita lakukan perhitungan itu sendiri sebelum dilakukan perhitungannya oleh para malaikat. Kemudian apalagi melakukan amal-amal yang dilakukan oleh para penghuni surga. Ya, mereka ini orang-orang yang bersabar, yang saling mengucapkan salam, mereka orang yang saling berinfak dan seterusnya. Jadi masuk surga itu bisa dari banyak pintu. Nah, itulah amalan-amalan para penghuni surga. Maka itu dilayakkan dulu kita sekarang. Coba cek apa amalan penghuni surga. Kemudian kita lakukan itu sehingga kita ini karakteristiknya sudah menjadi penduduk surga sebelum kita masuk ke surganya Allah SWT. Kemudian senantiasa bersemangat untuk melakukan amal jariyah. Amal jariyah ada 3 ya teman-teman semuanya ya. Ada harta jari ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan harta jariyah. Maka kekalkan harta kita dengan berwakaf. Kekalkan harta kita dengan dipakai untuk semua proyek-proyek kebaikan. Dan didiklah anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga doanya adalah doa yang menjadi jariyah bagi orang tuanya. Dan jadilah kita ini orang yang memiliki karakter robbani. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang senantiasa mengajarkan kitab dan dikarenakan karena kita mempelajari kitab dan mengajarkannya. Jadi 2 karakteristik ya, menjadi pembelajar dan menjadi orang yang menyampaikan, jangan pernah kita tinggalkan. Insya Allah dengan demikian, semoga Allah berikan pada kita pahala jariyah ilmu, karena ilmu kita bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, oleh diri kita sendiri bermanfaat, bagi orang lain yang mendengarkan juga bermanfaat. Kemudian juga bagian dari kita meyakini hari kiamat ini, janganlah kita membalas keburukan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang menjuliti kita, ada orang yang memusuhi kita, bukan kita balas dengan yang setimpal, bukan. Yang berhak membalas itu Allah. Kita ini hanya berhak memberikan peringatan dan juga memberikan teladan akhlak yang mulia. Nah, ini yang luar biasa. Nah, itu teman-teman semuanya. Saya sebenarnya baru separuh slide-nya, tapi tidak apa-apa karena waktunya habis. Barangkali nanti ada rezekinya juga saya akan sampaikan di kesempatan yang lain. Silakan Mas Arief digeser lagi. Teman-teman semuanya, inilah cara kita menyiapkan keberuntungan di dalam kita berhaji dan berumroh. Ya, semoga Allah izinkan kita untuk bisa mendapatkannya. Baik, silakan digeser slide-nya Mas Arief. Nah, kita jika ada tanya jawab boleh teman-teman silakan untuk dituliskan di kolom chat atau ada yang mau menyampaikan secara langsung. Kalau saya bisa, saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa, nanti saya pun friend ya. Saya akan panggil, saya akan minta tolong pada orang yang lebih mengerti untuk kemudian ikut membantu saya menjawab. Baik, slide-nya boleh digeser Mas Arief. Ya teman-teman semuanya, cita-cita yang tinggi ini mari kita terus tanamkan pada anak-anak kita. Semoga Allah izinkan kita bisa umroh bersama dengan keluarga, berhaji bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan, menyempurnakan rukun Islam di tanah suci. Setidaknya kalau umroh wajib sekali seumur hidup kita lakukan. Kalau Anda punya orang tua yang belum mendaftar haji hingga saat ini, maka wajib untuk Anda mengumrohkannya agar mereka bisa melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam. Karena kalau nunggu haji usianya mungkin sudah tidak cukup. Sekarang daftar tunggunya bisa sampai 20-30 tahun atau bahkan 40 tahun di Sulawesi misalnya. Maka tidak mungkin kalau sekarang baru mendaftar bagi orang yang tua sudah uzur misalnya sudah di atas 50, di atas 60 itu sudah berat sekali. Tetap daftarkan haji oke, tetapi berangkatkan umroh wajib dulu. Bagian dari cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua sudah wafat, Anda pergi berumroh, pergi berhaji atau berumroh, maka badalkan orang tua Anda. Yang badalkan adalah orang yang sudah melakukan umroh. Jadi kalau sekali berangkat bersama umroh, Anda bisa umroh 2 kali, umroh wajibnya sekali, nanti ada penawaran umroh yang kedua bisa membadalkan orang tua yang sudah wafat. Bagian dari bakti kita, birrul walidain kita kepada orang tua kita. Baik, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
saling mendoakan kita semuanya ya, menempuh jalan langit, melayakkan diri untuk bisa berumroh ke Baitullah bersama dengan keluarga kita. Apalagi jika bersama dengan Wonderful Umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Ustazah Ida Nur Laila yang memberikan kita materi dan juga reminder-reminder yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita mempersiapkan bekal terbaik, tidak hanya bekal fisik dan juga bekal finansial, tetapi bekal-bekal maknawi ya. Bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, mempersiapkan seseorang menjadi imannya kuat, kemudian menegakkan ibadah juga tegak begitu ya, dan juga berinfak di jalan Allah seperti yang disampaikan di diagram yang ditampilkan oleh Ustazah di kesempatan kelas kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, apabila ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang sekiranya berkenan untuk bisa raise hand, nanti saya akan langsung tunjuk untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ustazah, dan apabila belum bisa mengemukakan langsung pertanyaannya, dapat menuliskannya di kolom chat, nanti saya akan bantu bacakan. Silakan Bapak Ibu. Baik, menizin Ustazah, di sini ada satu peserta yang raise hand. Silakan Ibu atau Bapak ini? Jayun? Ibu Jayun. Silakan Bu Oh, Jayun. Ibu Jayun. Silakan Ibu Jayun. Ini sahabat saya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ida. Masya Allah ya, luar biasa ya kalau kita bicara ibadah umroh dan haji dan umroh gitu ya. Ini merupakan impian setiap kita orang beriman untuk bisa beribadah di sana. Mungkin walaupun barangkali kita sudah ke sana gitu ya, selalu ada kerinduan untuk terus kembali ke sana dengan berharap tadi yang Ibu Ida katakan pahala yang luar biasa, bahkan ibadah di sana 100 kali lipat ya dibanding kita ibadah di 100.000 kali sholatnya. 100.000 ya, 100.000. Kemudian ya semuanya mungkin bukan hanya sholat ya, ibadah yang lain mungkin juga Allah lipat gandakan ya mungkin beda ya. Jadi kita berharap memang ketika ibadah di sana Allah terima ibadah kita dan kita mendapatkan ridho, bahkan itu merupakan mudah-mudahan bakal kita untuk mencapai ridho surganya Allah. Nah Ibu Ida, misal kita punya kelebihan rezeki gitu ya, barangkali kita juga udah mungkin pengen juga kan saudara kita, kakak atau adik kita umroh, misalnya kita udah umrohkan barangkali gitu ya, tapi tetap kita pengen ke sana lagi. Jadi gimana ya Bu Ida untuk kadang kita bukannya apa namanya masih memikirkan omongan orang gitu loh, loh kamu kan udah umroh, kenapa kamu udah misalnya kamu udah umroh, misalnya kamu udah umroh 3 kali terus ya udah oke, aku misalnya aku umrohkan saudaraku, adikku, kakakku udah semua gitu, tapi tetap ada keinginan kita untuk ke sana. Cuma di sisi lain kita suka bilang, "Ini bener nggak ya? Apakah barangkali dikasih ke orang lagi," misalnya. Tapi kan kita sendiri masih rindu gitu, Ustazah, untuk ke sana misalnya. Ini misalnya Ustazah. Terus saya juga pernah dengar gitu kan, kalau ibadah ya kita jangan nyuruh orang dulu, kita dulu kerjain gitu. Nah untuk menata hati seperti itu gimana Ustazah? Artinya bener nggak sih, boleh nggak sih kita berkali-kali umroh misalnya kalau Allah beri keluasan rezeki buat kita gitu ya, atau kita kasih ke orang-orang aja, saya mah alhamdulillah udah kasih deh ke orang gitu. Itu seperti apa sih Ustazah untuk hal seperti itu? Karena sejujurnya pasti orang tuh pengen terus ya ke sana Ustazah ya, kayaknya beda gitu loh kita Ustazah kalau kita beribadah di sana gitu. Itu gimana Ustazah, menurut Ustazah seperti apa gitu? Ya insya Allah misal orang itu misalnya udah 3 kali barangkali, terus kakaknya, adiknya juga udah dikasih, itu memang untuk lingkungan luar mungkin dia belum pernah ya, artinya kita lingkup keluarga dulu nih. Tapi saya pengen misalnya orang itu pengen ke sana lagi itu gimana, bagaimana menurut agama kita gitu Ustazah? Yang baik itu seperti apa gitu maksudnya? Baik, terima kasih. Sudah ditangkap ya. Terima kasih Bunda Jayun. Saya langsung jawab ya Mas Nizar ya. Sekalian nanti saya baca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat.
Ya. Ya, silakan Bunda Ustazah. Jayon ini galau nih, kalau punya duit itu berangkat lagi sendiri atau orang lain yang diberangkatin ya. Sebenarnya ada jawabannya juga Bunda Jayun. Kalau berangkat bersama dengan Wonderful Umroh, bisa berangkatkan sekian orang, maka bisa berangkat sendiri, dapat seat sendiri gratis misalnya. Jadi teman-teman itu bisa bergabung ya di sini menjadi agen atau reseller Wonderful Umroh. Dengan begitu ada fee closing jamaah yang bisa teman-teman dapatkan untuk menabung ya. Bahkan kalau teman-teman banyak, bisa membawa banyak jamaah, maka teman-teman akan bisa mendapatkan seat gratis, bahkan bisa seperti itu. Nah, Bunda Jayun, saya pernah mengobrol dengan seorang ustadz yang sekarang dia sudah profesor doktor ya, dosen di UIN, seorang yang lurus dan dalam agamanya, Ustadz di Jogja yang mengasuh salah satu pondok. Nah, saya bertanya pada beliau, sebenarnya kalau umroh itu idealnya berapa tahun sekali gitu. Kata beliau ya setidaknya 3 atau 5 tahun sekali itu udah berangkat karena itu memperbarui keimanan kita, kata beliau ya. Bukan saya mengatakan ya. Jadi tidak harus setiap tahun tapi cukuplah misalnya 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun sekali itu untuk memperbarui lagi, mengecas lagi rupiah kita kan gitu. Jadi saya ambil itu. Tapi karena saya pengen berangkat tiap tahun, saya membuat biro umroh Bu, biar saya bisa berangkat tiap tahun. Karena motivasinya besar untuk segera menabung dan memberangkatkan jamaah ya. Saya berangkat dengan biaya saya sendiri ya teman-teman ya, bukan dengan biaya perusahaan ya. Kemarin juga dengan biaya saya sendiri. Jadi dengan cara begitu, kemudian berusaha untuk berangkat ini. Nah bagi teman-teman, yang pertama tentu azamnya harus kuat. Tadi mimpinya tinggi. Aku ingin berangkat, memberangkatkan orang lain, bukan hanya aku ingin berangkat sendiri. Kalau ingin berangkat setiap tahun, ya tuliskan aja. Aku ingin berangkat setiap tahun. Kemudian aku ingin berangkat berapa tahun sekali? Oke. Aku ingin memberangkatkan siapa aja sebutkan. Ini doa kita. Semoga dengan begitu Allah izinkan untuk keberkahan rezeki itu ada pada kita sehingga kita bisa menjadi sarana orang-orang lain melaksanakan rukun Islam. Nah, adapun bagaimana dengan omongan orang? Kita ini tidak mendengarkan omongan orang ya. Siapapun tuh boleh berkomentar apa saja. Kalau kita mendengarkan omongan orang, kita capek ada dalam hidup kita ini ya, gitu ya. Jadi memang kita harus memprioritaskan diri kita dalam ibadah. Tapi kita juga setelah kita melakukan, kita bisa memberikan kesempatan pada orang lain. Tadi kalau clue-nya dari Ustadz, tadi seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman semuanya bisa untuk memberangkatkan yang lainnya secara bergiliran sesuai dengan kelapangannya. Apalagi bagi teman-teman yang sudah punya rumah lebih dari satu, punya mobil lebih dari satu, itu bisa ya salah satu dilego untuk bisa berangkat bersama dengan keluarga. Karena udah kelebihan itu hartanya gitu ya. Jadi jangan kemudian sayang itu karena teman-teman janji Allah itu setiap rupiah yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah itu akan diganti dan itu cepat ya. Menggantinya cepat. Saya sering merasakan begitu. Kalau kemudian mengeluarkan biaya untuk berumroh, untuk berbakti pada orang tua, Allah menggantinya dengan sangat cepat. Makanya yakin mengumrohkan orang pun Allah akan menggantinya dengan cepat. Begitu ya Bunda Jayun ya. Semoga dimudahkan Bunda, rezekinya banyak, berkah dan bisa mengumrohkan lebih banyak lagi orang dan Bunda juga bisa berangkat setiap Bunda menginginkannya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Yasin Arantisi. Mohon maaf tadi agak kurang mendengar bagaimana untuk orang tua yang sudah meninggal tapi belum berhaji ya. Kalau orang tua itu pernah punya nazar, punya cita-cita untuk berhaji, maka itu bahkan menjadi wasiat bagi anak ya untuk berusaha membatalkan hajinya. Kalau pernah bercita-cita berhaji ya. Tapi kalau belum pernah bercita-cita berhaji, maka lakukan saja umroh untuk orang tua ya, umroh wajibnya. Ya nanti kalau misalnya saya salah boleh dikoreksi ya para ustadz ya. Jadi kalau aku tuh pengen haji aku dia KJK gitu ya. Kemudian kita belum sempat menghajikan lalu orang tua wafat, maka kita berusaha keras untuk bisa menghajikan orang tua kita. Kemudian pertanyaan dari Pak Ismail dari Bandung, berdasarkan pengalaman saya, apa amalan khusus melaksanakan umroh? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, semua 5 hal tadi adalah amalan khususnya agar bisa umroh bersama dengan keluarga. Bapak, saya juga belum pernah umroh dengan keluarga lengkap. Ini saya akui sendiri ya. Saya berangkat berhaji sendiri, Pak Cah juga sendiri. Pak Cah berangkat sendiri, lalu saya sendiri. Kemudian saya berangkat berumroh,
sendiri bersama dengan ibu saya dan anak saya, kemudian saya berumroh lagi bersama dengan teman-teman, dan saya berazam bahwa saya bisa umroh bersama dengan suami. Alhamdulillah di awal tahun kemarin saya bisa umroh bersama dengan suami. Bagaimana amalnya? Amalannya sudah saya sampaikan tadi 5 hal, silakan untuk dipraktekkan. Demikian ya. Kemudian bagaimana hukumnya jika wanita ingin ibadah tanpa umroh tanpa mahram? Ini sudah ada istihadnya para ulama. Jadi diperbolehkan dengan syarat aman dan juga ada para wanita di situ. Dia pergi bersama dengan rombongan wanita. Jadi aman, ada orang yang amanah yang menanggungnya, kemudian ada para wanita yang menjadi mahramnya. Akan tetapi saya cenderung kalau misalnya mampu itu disertai dengan mahram itu lebih sempurna ya, begini ya, lebih tenang gitu. Gitu ya Bunda Ana. Kemudian Bunda Rahma, amin. Bunda Rahma semoga bisa berangkatkan bersama Mama sekeluarga bulan April ya Bunda Rahma bersama dengan saya ya. Terus ini, pernah mendengar ada orang yang mau umroh tapi nggak jadi karena lebih mementingkan sedekah di sekitarnya dengan kondisi yang membutuhkan bagaimana. Iya, semuanya baik saja ya teman-teman semuanya. Mas Ahmad Yasin ya. Saya juga menawarkan umroh pada seorang teman dan dia mengatakan, Ra, aku sudah cukup umroh wajib saja. Jadi aku tidak akan umroh-umroh lagi ke sana. Aku lebih mementingkan sedekah, itu boleh saja silahkan. Kalau dengan itu sudah cukup menjaga kestabilan keimanannya, ibadahnya dan sebagainya, no problem ya silahkan untuk demikian. Tapi bagi yang ingin bolak-balik ke sana tidak ada larangan teman-teman ya, karena nikmatnya ibadah di sana, karena juga keutamaannya itu tidak apa-apa bolak-balik seperti tadi ya. Untuk bisa 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali bisa berangkat berumroh kembali gitu. Nah begitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya apa yang saya sampaikan. Saya berharap ini menjadi tonggak, ini menjadi waktu yang sangat baik bagi kita semuanya untuk memulai atau menguatkan lagi bekal-bekal takwa kita menuju ke Baitullah. Mas Arif itu PPT-nya bisa dibagikan kepada semua peserta ya. Nanti di situ ada juga bahasan tentang mabrur ya. Bagaimana karakter haji mabrur itu kita miliki sebelum dan sesudah kita berangkat pergi berumrah. Ini dari Ustadz Duduk bertanya semua orang yang balik ke tanah suci bagi yang belum melaksana. Ada di berita, apakah benar atau tidak? Yang bersangkutan nggak mau lagi berangkat ke sana, kenapa kira-kira penyebabnya ya? Kalau pengalaman saya, apalagi pelayanan dari EU yang luar biasa, Masya Allah, terima kasih. Lebih lagi ingin berangkat. Yang orang-orang yang tidak mau berangkat ke sana mungkin alasannya macam-macam ya Pak ya. Ada yang mendapatkan pengalaman buruk gitu, balasannya di sana terus takut. Saya juga punya saudara yang mengatakan kapok, aku nggak mau umroh lagi katanya. Kenapa? Saudara saya ini sudah tua, gemuk badannya dan punya sakit lutut. Qadarullah ikut biro yang transit di Malaysia. Jadi beliau di transit di Malaysia itu walaupun bunyi transitnya itu nanti menginap di hotel gitu ya, menginap 1 malam sebentar, tapi hampir 24 jam itu menunggu di bandara, berjalan jauh. Jadi tour leader-nya itu dia tidak membawa kursi roda dan tour leader-nya juga tidak minjam kursi roda di bandara. Jadi dia dalam keadaan penderitaan yang sangat, berjalan katanya sampai menggambarkan ke saya, aku melaku 3 kilo, katanya 3 kilo di bandara itu dan sambil menangis dan setelah itu pulang tuh bersumpah-sumpah nggak mau umroh lagi. Kami ingatkan ya beliau bahwa itu kan salah satu pengalamannya. Kalau WU kan nggak pakai transit di mana-mana. Kita langsung dari Jakarta langsung ke landing Madinah. Kecuali ada request. Kalau ada request landing, maksudnya request ini ada custom, misalnya kami ingin umroh plus Singapura, baru kita buatkan programnya. Kami ingin umroh plus Turki, kami ingin umroh plus Malaysia, itu baru kita buatkan programnya. Tapi secara umum kita akan melaksanakan umroh reguler itu langsung landing Madinah. Jadi nggak pakai tak sampai begitu. Nah saudara saya ini sampai mengatakan nggak mau, udah pokoknya aku nggak mau lagi umroh karena pengalamannya itu sangat menyakitkan bagi dia. Jadi ketika beliau sampai ke Madinah itu, ke Mekah, Madinah dulu ya, sampai ke Madinah, itu dalam keadaan beliau sudah kesakitan, bahkan jalan ke masjid aja sudah susah payah. Jadi begitu karena sudah kelelahan di bandara Kuala Lumpur ya, di KL yang katanya jalan dia sampai 3 kilo. Menurut saya sih nggak 3 kilo, tapi bagi orang yang sakit, jalan yang di rumah aja jalannya cuma beberapa. Nah ini penting ya,
teman-teman yang kalau memang punya uzur dengan urusan jalan kaki, memang harusnya membawa kursi roda. Itu harusnya biro memberikan arahan. Kalau perlu minjamin. Kalau saya pinjamin oke. Karena di rumah juga ada kursi roda. Kalau nggak punya ya udah kita pinjemin aja pakai kursi roda di rumah misalnya. Ini karena kasihan kalau kemudian di sana beliau akhirnya banyak mengeluhnya, banyak menangisnya karena kesakitannya. Iya, apa namanya, di waktunya masih ada kan Mas Nizar? Ya, masih ada 10 menit, Masih ada silakan. Ustazah, silakan. Silakan Ibu Megawati Agustina. Oh iya sih. Mari Ibu Mega. Ya, Nggak pakai anteng-antengin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu saya teh maaf ya mau nanya gini. Iya. Tadi saya satu saudara, dia sudah daftar umroh dari tahun 2020. Qadarullah, seminggu sebelum keberangkatan, ternyata Mekah di lockdown. Dia tidak bisa berangkat. Nah, pada saat sekarang tuh tahun 2022 kemarin dia sudah ada panggilan lagi dari pihak travel, tapi dia tidak ambil dengan alasan suaminya tidak kuat panas. Akhirnya dia mau cari waktu di waktu yang musim dingin. Dan qadarullah sampai sekarang mereka belum bisa berangkat. Tapi dengan alasan saya tanya lagi, kenapa ya? Kenapa nggak bisa berangkat? Kayak ada alasan apa? Apa travelnya bermasalah atau gimana? Ternyata tidak ada. Kira-kira apa tuh masalahnya? Ternyata masalah utama kita nggak punya bekal. Nah, saya mohon sarannya Bu ya gimana saran buat dari Ibu, buat saya supaya ngasih tahu nih ke saudara, terus coba berangkat aja gitu. Tapi mereka tetap dengan kekeh kita nggak punya bekal gitu. Padahal travel sudah lunas gitu ya, bahkan dari pihak travel pun sudah manggil berkali-kali dan berkali-kali, tapi mereka dengan bilang saya tidak punya bekal. Gimana ya Bu ya? Saya minta saran. Iya, baik. Iya, itulah salah satu bukti ya bahwa kadang-kadang ada orang itu udah punya duit tapi tidak terpanggil untuk berangkat. Dan banyak orang yang nggak punya duit tapi pengen banget berangkat dan akhirnya bisa berangkat. Saya ketika mendakwahkan Wonderful Umroh ini kepada banyak kalangan, saya bertemu dengan orang-orang yang saya tanya misalnya, Bu, sudah pernah berhaji berumroh belum? Katanya belum. Padahal dia punya rumah, punya aset di mana-mana, punya mobil dan sebagainya. Sehingga dalam perjalanan saya mendakwahkan Wonderful Umroh itu banyak orang yang akhirnya berangkat berumroh walaupun tidak selalu bersama dengan kita. Tapi saya senang karena insya Allah kalau ada orang yang punya kesadaran berangkat karena wasilah dari nasihat saya, misalnya saya mendapatkan pahalanya di sana, walaupun tidak dapat keuntungannya dari Wonderful Umroh karena nggak berangkat saya Wonderful Umroh, pahalanya dapat insya Allah. Maka Bunda Mega bersyukur alhamdulillah jika Bunda dan keluarga nanti bisa memberikan nasihat kepada yang bersangkutan untuk nantinya bisa punya tekad atau keberanian untuk berangkat. Caranya bagaimana? Ajak aja ke pengajian-pengajian yang terkait dengan umroh dan motivasinya. Ya, semoga dengan begitu ada nasihat yang masuk pada beliau. Selain juga didialogkan, karena kadang-kadang ya ada pikiran-pikiran yang menghalangi seorang untuk berangkat ya. Bukan hanya kekhawatiran dengan bekal duit. Kalau mau seperti itu, lihat aja banyak postingan. Yang kemarin terbaru itu seorang perempuan yang dia ini tukang bersih-bersih lah gitu. Dan akhirnya dia bisa berangkat walaupun tidak punya duit sama sekali. Nangis-nangis ya, nggak punya bekal, tapi dia bisa berangkat. Jadi ada banyak motivasi-motivasi yang bisa kita kirimkan kepada yang bersangkutan selain didoakan ya. Didoakan saja. Ya hak kita cuma begitu, kita nggak bisa maksa berangkat. Nanti urusannya Allah yang akan kemudian memberangkatkan yang bersangkutan. Begitu ya Bunda Mega, barakallah. Semoga senantiasa bisa motivasi orang untuk berangkat pergi berhaji dan berumrah. Saya mengundang sekali lagi sahabat semua yang ada di sini yang siap untuk menjadi reseller, silakan nanti mewapri dari mas yang ada di sini ya, Mas Aji, Mas Arif, Mas Nizar, untuk kemudian saya siap untuk menjadi reseller Wonderful Umroh, mendakwahkan umroh, dan semoga kalau mereka tidak ikut kita sebagai jamaah, mereka ikut biro yang lain, kita dapat pahala dari keberangkatannya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin, pamit semuanya. Ketemu di Baitullah di bulan April di Umroh Akbar bersama Wonderful Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan sekali lagi kepada Ustazah Ida Nur Laila yang telah memberikan kita informasi dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal terbaik kita menuju seruan Allah, menuju ke Baitullah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, yang sudah sangat semangat pada pagi ini, antusias untuk bisa mengikuti dengan baik.
dari sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Dan mohon maaf apabila Bapak, Ibu, Ayah, Bunda pertanyaannya ada yang belum terjawab, nanti bisa disampaikan ke admin atau nanti bisa disampaikan ke grup begitu ya. Dan kami ingatkan jangan lupa Ayah, Bunda, sahabat Madrasah Baitullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa melaksanakan presensi online, karena nanti kehadiran Bapak Ibu akan bisa menjadi salah satu catatan kami dan juga insya Allah menjadi catatan malaikat gitu ya untuk bisa pada pagi hari ini mengikuti kelas Madrasah Baitullah. Dan kami informasikan Bapak Ibu untuk program yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh. Yang pertama ada program umroh, banyak sekali ini, yaitu yang pertama ada umroh Kota Taif berangkat di bulan November 2023, Februari 2024 yang hanya 32 jutaan. Dan ada custom umroh liburan keluarga yang insya Allah akan berangkat akhir Desember 2023. Kemudian ada juga umroh plus Kota Turki berangkat 15 Januari 2024. Spesial winter hanya 38 jutaan. Lalu umroh akbar eksklusif bersama Ustadz Cahyadi dan Ibu Ida di bulan Syawal 2024 hanya sekedar 29 jutaan. Nah, mari segera daftar untuk umroh akbarnya karena seatnya terbatas ya, hanya sekitar nah ini Bapak Ibu silakan langsung saja apabila penasaran siapa saja yang nanti ikut umroh akbar. Insya Allah saya sudah mendaftar kepada Wonderful Umroh ya untuk umroh bersama di program umroh akbar bersama dengan Ustadz Cahyadi dan juga Ibu Ida di bulan Syawal 2024 besok. Kemudian juga ada program haji, insya Allah haji khusus daftar sekarang berangkatnya 6-7 tahun lagi. Ada juga spesial haji fida, daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Nah, tadi juga diingatkan oleh Ustazah Ida Nurlaila untuk Wonderful Umroh juga membuka kemitraan reseller bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bisa bergabung berkhidmat bersama keluarga Wonderful Umroh. Bisa nanti bergabung bagi keuntungan, bagi hasil profit, binaan juga, marketing tools, dan juga gratis seat bisa berangkat umroh apabila nanti bisa memberangkatkan sekitar 10 atau berapa orang gitu ya dari reseller yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, sesuai dengan hashtagnya dari Wonderful Umroh, mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh. Nah, hashtagnya semua bisa ke Tanah Suci. Baik itu saja Bapak Ibu untuk informasi dan juga ilmu yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan risau, jangan galau apabila belum bisa terpanggil, doakan saja setiap akhir sholat wajibnya, setiap akhir sholat sunnahnya, zikirnya diperbanyak, tilawahnya diperbanyak. Semoga Allah ubah doa-doa terbaik kita untuk bisa menyambut sambutannya. Kita akhiri Bapak Ibu kelas pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia yang bertugas, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu lagi di kelas Madrasah Baitullah Absennya pekan di depan. mana, Mas? Absennya di mana ya? Nanti bisa di nomor admin Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya Mas ya. Nah, ada di poster ada ya. Di poster ada Bunda. Kalau mengisi presensi nanti akan digabungkan di grup WhatsApp insya Allah. Ye, silakan diisikan Bapak Ibu presensinya agar nanti bisa digabungkan di grup Madrasah Baitullah. Sampai jumpa di pekan depan. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit untuk semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن
يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد